Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat video matkul hukum pidana dan kriminologi. Perkenalkan, nama saya Anissa Melani, NIM E1B019015, kelas PPKN 3A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan adalah konsep dasar hukum pidana, konsep dasar kriminologi, hubungan hukum pidana dengan kriminologi. Konsep dasar hukum pidana, diantaranya pengertian hukum pidana, fungsi hukum pidana, sifat hukum pidana, jenis hukum pidana, dan lembaga penegak hukum pidana. Yang pertama, pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Yang kedua, fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua, fungsi secara umum dan fungsi secara khusus. Yang pertama, secara umum. Fungsi hukum pidana secara umum ialah fungsi hukum sama saja dengan fungsi hukum-hukum lain pada umumnya. Karena untuk mengatur hidup dalam kemasyarakatan atau menyelenggarakan suatu tata dalam masyarakat. Yang kedua, secara khusus. Fungsi hukum pidana secara khusus ialah untuk melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi hukuman yang berupa pidana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. 3. Sifat hukum pidana. Hukum pidana bersifat publik karena hukum pidana menyangkut kepentingan anggota masyarakat secara menyeluruh sebagai dampak dari tindak pidana atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Yang keempat, jenis hukum pidana. Jenis hukum pidana yang pertama adalah berdasarkan muatan materi yang diatur. Di dalam muatan materi yang diatur dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material menyangkut tentang materi apa saja perbuatan yang termasuk ke dalam hukum pidana, siapa saja yang dapat dijatuhkan hukum pidana, dan apa sanksi dari perbuatan hukum pidana tersebut. Yang kedua, hukum pidana formil. Di sini hukum pidana formil mengatur materi tentang bagaimana bekerjanya lembaga-lembaga penegak hukum seperti lembaga penegak hukum kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua adalah berdasarkan sumber diaturnya. Berdasarkan sumber diaturnya di sini adalah hukum pidana umum bersumber dari hukum pidana yang sudah berlaku untuk semua golongan masyarakat tanpa membeda-bedakan pribadi subjek hukum tertentu. Yang kedua, hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang bersumber dan diatur di luar KUHP atau hukum pidana di luar kodifikasi dan berlaku untuk semua golongan tertentu. Berdasarkan bentuknya, hukum pidana meliputi hukum pidana tertulis dan hukum pidana tak tertulis. Hukum pidana tertulis di sini maksudnya yang telah ditulis dan telah dicantumkan dalam peraturan negara. Dan hukum pidana tertulis ialah hukum pidana adat yang masih berlaku dan hidup dalam masyarakat. Terakhir adalah berdasarkan wilayah terbentuknya. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, hukum pidana lokal. Hukum pidana lokal dibuat oleh DPRD bersama dengan gubernur, bupati atau wali kota dan dimuat dalam peraturan daerah yang hanya berlaku di daerah tersebut. Yang kedua adalah hukum pidana nasional. Hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang berlaku di suatu wilayah negara tertentu. Yang ketiga adalah hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional adalah hukum pidana yang berlaku universal,
di mana penegakan hukumnya dilakukan oleh antar negara atas dasar kerjasama internasional atau oleh masyarakat internasional melalui suatu lembaga internasional. Yang terakhir adalah lembaga penegak hukum pidana. Lembaga penegak hukum pidana di sini antara lain kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, dan advokat. Materi yang selanjutnya adalah konsep dasar kriminologi. Di sini diantaranya pengertian kriminologi, tujuan kriminologi, dan manfaat kriminologi. Pengertian kriminologi. Kriminologi berasal dari kata krimen yang artinya adalah kejahatan dan logos yang artinya ilmu. Sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Selanjutnya adalah tujuan kriminologi. Kriminologi memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain mengenai sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Ilmu kriminologi juga hadir untuk memberikan saran dalam pembuatan rencana, perundang-undangan, atau hukum pidana. Dan yang terakhir adalah manfaat kriminologi. Yang pertama itu adalah hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan. Yang kedua, membantu untuk melakukan meminimalisasi dalam produk peraturan perundang-undangan pidana. Yang ketiga, kriminologi juga khususnya kriminologi kritis, penelitiannya dapat memperbaiki kinerja aparatur hukum serta melakukan perbaikan bagi undang-undang pidana itu sendiri. Hubungan hukum pidana dengan kriminologi. Hubungan hukum pidana dengan kriminologi dapat dikatakan mempunyai hubungan yang timbal balik dan bergantungan satu sama lain. Kedua ilmu pengetahuan itu bertemu dalam fokus pada kejahatan dengan prinsip-prinsip yang berbeda, karena pada aturan hukum tentang kejahatan dengan akibat, hukum berupa pidana dan tujuannya yang sebaik-baiknya guna mencapai keadilan hukum. Sedangkan kriminologi mempunyai objek manusia penjahat di belakang peraturan hukum pidana dan tujuannya memperoleh pengertian tentang sebab akibat kejahatan untuk memberikan pidana atau tindakan yang tepat agar tidak melakukan kejahatan lagi. Materi selanjutnya adalah tentang asas hukum pidana. 1. Pengertian asas hukum. 2. Asas-asas hukum pidana di Indonesia. 3. Implementasi asas hukum pidana dalam pasal-pasal yang ada di KUHP. Materi selanjutnya tentang ajaran sebab akibat dalam hukum pidana. Yang pertama, pengertian ajaran sebab akibat. Kedua, tujuan mempelajari ajaran sebab akibat. Ketiga, hubungan kausal antara sebab dengan akibat. 4. Rumusan sebab akibat dalam KUHP. Yang kelima, atau yang terakhir, implementasi ajaran sebab akibat dalam praktik hukum. Pertama, pengertian asas hukum. Asas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau di luar peraturan hukum konkret. Yang kedua, asas hukum pidana di Indonesia itu ada 4. Yang pertama, asas teritorial. Asas ini diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dalam pasal KUHP yang menyatakan ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia ditetapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Pasal ini dengan tegas menyatakan asas teritorial dan ketentuan ini sudah sewajarnya berlaku bagi negara yang berdaulat. Yang kedua adalah asas personal. Asas personal atau asas nasional
yang aktif tidak mungkin digunakan sepenuhnya terhadap negara-negara yang sedang berada dalam wilayah negara lain yang kedudukannya sama-sama berdaulat. Yang ketiga, asas perlindungan. Dalam pasal 4 KUHP terkandung asas melindungi kepentingan, yaitu melindungi kepentingan nasional dan melindungi kepentingan internasional atau universal. Pasal ini menentukan berlakunya hukum pidana nasional bagi setiap warga, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing luar Indonesia melakukan kejahatan yang disebutkan dalam pasal tersebut. Yang keempat atau yang terakhir adalah pasal universal, bahwa asas melindungi kepentingan internasional atau asas universal adalah dilandasi pemikiran bahwa setiap negara di dunia wajib turut serta dalam tata hukum sedunia atau hukum internasional. Implementasi asas hukum pidana dalam pasal-pasal yang ada di KUHP. Implementasi asas hukum pidana dalam pasal-pasal yang ada di KUHP terdapat dalam salah satu pasal, yaitu pasal 4 KUHP setelah diubah dan ditambah berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1976. Materi selanjutnya, ajaran sebab akibat dalam hukum pidana. Yang pertama, pengertian ajaran sebab akibat. Ajaran sebab akibat atau kausalitas adalah suatu ajaran yang berusaha untuk mencari jawaban dari masalah akibat tindak pidana. Ajaran kausalitas dapat membantu hakim dalam mencari dan menentukan ada atau tidak adanya hubungan kausal antara wujud perbaikan atau perbuatan dengan akibat yang timbul. Yang kedua, tujuan mempelajari ajaran sebab akibat. Yang pertama, untuk mencari hubungan sebab akibat, seberapa jauh akibat tersebut ditentukan oleh sebab. Yang kedua, menentukan ada atau tidaknya terjadi suatu tindakan yang dapat dipidana. Yang ketiga, untuk dapat menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas suatu akibat tertentu berupa suatu tindak pidana. Yang ketiga, hubungan kausal antara sebab dengan akibat. Hubungan sebab akibat adalah hubungan keterkaitan atau ketergantungan dari dua realitas konsep, gagasan, ide, atau permasalahan. Suatu kegiatan tidak dapat mengalami suatu akibat tanpa disertai sebab. Sebaliknya, suatu kegiatan tidak dapat menunjukkan suatu sebab bila belum mengalami akibat. Yang selanjutnya adalah rumusan sebab akibat dalam KUHP. Berbagai pasal dalam KUHP menunjukkan berbagai bentuk rumusan sebab akibat, yaitu 1. Rumusan sebab akibat dirumuskan sekaligus. Ini terdapat dalam pasal 358 KUHP. Mereka dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang. Selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya. Diancam 1. Dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan jika akibat penyerangan itu ada yang luka atau luka berat. Yang kedua, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun jika akibatnya ada yang mati. Kedua, akibat dirumuskan secara jelas terdapat dalam pasal 194 KUHP yang berbunyi, jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.
Yang ketiga, penyebab dirumuskan secara jelas terdapat dalam pasal 351 KUHP yang berbunyi penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Yang keempat, sebab kausa dirumuskan berupa suatu tindakan tertentu tanpa mensyaratkan telah timbul akibatnya. Terdapat dalam pasal 122 KUHP yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Paling lama 70 tahun. 2. Barang siapa dalam masa perang dengan sengaja melanggar aturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh pemerintah guna keselamatan negara. Yang kelima, akibat dirumuskan berupa suatu kenyataan tertentu tanpa menentukan suatu kelakuan atau tindakan tertentu sebagai penyebabnya. Terdapat dalam pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP. Implementasi ajaran sebab akibat dalam praktik hukum. Implementasi ajaran sebab akibat dalam praktik hukum sangat terkait dengan peranan hakim dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Karena dalam pengambilan keputusan, seorang hakim selalu dihubungkan dengan ajaran sebab akibat. Peran hakim dalam pengambilan keputusan dihubungkan dengan ajaran kausalitas, di mana dalam rumusan delik atau kejahatan dalam undang-undang tidak ditentukan suatu akibat, tetapi hakim harus mengambil tindakan dan menentukan ajaran kausalitas yang akan diterapkan sesuai dengan keyakinannya. Materi selanjutnya adalah perbuatan pidana, antara lain pengertian perbuatan pidana, unsur-unsur subjektif perbuatan pidana, dan unsur-unsur objektif perbuatan pidana. Yang kedua, percobaan pidana, yang jelasannya adalah pengertian percobaan dalam hukum pidana, teori-teori percobaan dalam hukum pidana, dan rumusan percobaan dalam KUHP. Perbuatan pidana. Pertama, pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman, sanksi yang berupa pidana. Yang kedua, unsur-unsur subjektif dalam perbuatan pidana. Yang pertama, kesengajaan atau ketidaksengajaan. Yang kedua, maksud dan foreigning pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. Yang ketiga adalah macam-macam maksud. Keempat, merencanakan terlebih dahulu. Yang kelima, perasaan takut. Yang ketiga adalah unsur-unsur objektif perbuatan pidana. Yang pertama, perbuatan atau kelakuan manusia. Yang kedua, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Dan yang terakhir atau yang ketiga, ada unsur melawan hukum. Percobaan pidana. Pertama, pengertian percobaan pidana dalam hukum pidana. Percobaan atau pogging dalam hukum pidana adalah usaha mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak tercapai atau belum tercapai. Dalam hukum pidana, percobaan merupakan suatu pengertian teknik yang memiliki banyak segi atau aspek. Selanjutnya, teori-teori percobaan dalam hukum pidana. Yang pertama adalah teori subjektif. Yang di sini tertulis apabila sudah ada niat maka ada perbuatan pelaksanaannya. Yang kedua, teori objektif. Apabila ada kegiatan yang sudah membahayakan orang lain. Teori objektif dibagi menjadi dua, yaitu teori formil, teori objektif formil, dan material.
Yang terakhir adalah teori campuran. Teori ini melihat dasar patut dipidananya percobaan dari segi yaitu sikap batin, pembuat yang berbahaya atau segi subjektif, dan juga berbahayanya perbuatan atau segi objektif. Dan yang terakhir adalah rumusan percobaan dalam KUHP. Ini tuh terdapat di dalam pasal 53 ayat 1 dan pasal 54. Dan materi yang terakhir adalah hukuman pidana dalam KUHP. Yang di sini diantaranya adalah pengertian hukuman, tujuan pemberian hukuman, jenis-jenis hukuman pokok dalam KUHP, dan jenis-jenis hukuman tambahan dalam KUHP. Hukuman pidana dalam KUHP yang pertama adalah pengertian hukuman. Hukuman di sini ialah suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melakukan pelanggaran perundang-undangan hukum pidana. Hukuman yang dijatuhkan oleh guru kepada murid itu tidak termasuk ke dalam pengertian ini. Tujuan pemberian hukuman. Tujuan diadakannya suatu hukuman dalam suatu negara, terutama Indonesia, ialah untuk memberikan efek jera, menegakkan keadilan, memberikan peringatan kepada pelaku, dan juga untuk semua orang, serta memperbaiki atau merubah sikap seseorang agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Di dalam tujuan pemberian hukuman terdapat teori tentang tujuan pemberian hukuman atau pemidanaan sebagai berikut. Yang pertama adalah teori absolut. Yang kedua adalah teori relatif, ketiga teori gabungan, keempat teori treatment, dan kelima teori perlindungan sosial. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis hukuman pokok dalam KUHP. Dalam pasal 10 KUHP ditegaskan bahwa ada 5 jenis hukuman pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Yang pertama adalah pidana mati. Pidana mati atau hukuman mati adalah hukuman yang paling tinggi dari hukuman yang lain. Yang kedua adalah pidana penjara. Pidana penjara diatur dalam pasal 12 KUHP, terdiri dari penjara seumur hidup dan sementara waktu. Yang ketiga adalah pidana kurungan. Pidana kurungan adalah bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si pelaku, yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat. Selanjutnya adalah pidana denda. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik ringan atau kejahatan ringan berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Dan yang terakhir adalah pidana tutupan. Pidana tutupan sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari suatu kejahatan atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Dan materi yang terakhir adalah jenis-jenis hukuman tambahan dalam KUHP. Hukuman tambahan ialah hukuman yang bersifat menambah ada pidana pokok yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan bahwa hukuman tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan yang terakhir itu pengumuman putusan. Dari ketiga jenis ini dapat saya jelaskan. Yang pertama adalah pencabutan hak-hak tertentu. Yang pertama adalah hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
Yang kedua, hak memasuki angkatan bersenjata. Ketiga, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Yang keempat, hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas hukum. Yang kelima, hak menjalankan kekuasaan bapa atau menjalankan perwalian. Dan terakhir adalah hak menjalankan mata pencarian tertentu. Pasal 35 ayat 1 KUHP. Yang kedua adalah perampasan barang-barang tertentu. Perampasan barang-barang tertentu maksudnya adalah barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 39 KUHP. Dan yang terakhir adalah pengumuman putusan hakim. Putusan hakim harus sudah diucapkan dalam sidang terbuka secara umum. Tetapi sebagaimana hukuman tambahan, putusan itu dengan istimewa disiarkan sejelas-jelasnya dengan cara ditentukan oleh hakim melalui radio, surat kabar, atau tempat umum dan sebagainya. Sekian dari penjelasan saya. Kalau ada kesalahan kata atau pemilihan kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.